Viral, Mbak TKW Taiwan dipolisikan majikannya karena sebabkan amanya meninggal dunia. Begini kronologi sebenarnya. Nah, kawan-kawan semuanya, selamat pagi dimanapun berada. Semoga hari ini kalian senantiasa sehat. Dan kita akan bahas berita viral ya yang sudah masuk di TV-TV Taiwan mulai kemarin hingga hari ini. Sebelum saya bahas bagaimana sejatinya dan kita berdasar pada video rekamannya, saya akan bacakan dulu berita terjemahan dari Apple Daily ya. Seorang pasien berusia 74 tahun yang tinggal di daerah Miaoli, Taiwan dikabarkan meninggal dunia karena pendarahan otak akibat terbentur bagian pojok tempat tidur. Kejadiannya, beberapa waktu lalu pasien seorang ama itu terpeleset saat hendak ke kamar mandi. TKW asal Indonesia yang kebetulan menjadi penjaganya terlihat membantunya berdiri sambil berkata, "Bangun Nek." Hal itu terlihat dari rekaman CCTV di rumah majikannya. Kronologi kejadian ini ketika sang nenek atau ama ingin ke kamar mandi pada jam 1 dini hari atau jam 1 malam hari. Ia mencoba memanggil PMI tersebut yang tidur di sebelahnya selama 2 menit lebih tidak mendapat jawaban. Lantas si ama berusaha berdiri sendiri, namun belum sempat berdiri sempurna ia sudah terpeleset dan terjatuh di lantai. Mendengar ada bunyi mak gedebuk, PMI tersebut lantas bangun dari tempat tidurnya. Bukannya memamah nenek untuk bangun, ia malah hanya memegang tangan nenek sambil berkata, "Bangun Nek, kamu kenapa nggak bangun?" Sambil bertanya-tanya seperti itu dengan bahasa Mandarin. Itu terlihat dari rekaman CCTV. PMI tersebut bahkan sempat ke kamar mandi dahulu dan membiarkan si nenek duduk di lantai selama hampir 20 menit. Di saat itulah nenek terbentur pinggiran kasur atau tempat tidurnya karena berusaha berdiri sendiri. Setelah PMI tersebut selesai dari kamar mandi, baru ia menuntun nenek yang sudah kebelet ke kamar mandi. Setelah itu, nenek ditidurkan kembali. Besok paginya, putri nenek itu bertanya, "Kenapa nenek belum bangun?" PMI tersebut menjawab, "Semalam nenek tidak tidur." 2 jam kemudian, anak nenek tersebut mengecek kondisi, namun kondisinya nenek sudah pucat pasi dan tak sadarkan diri. Ia panik lalu menelpon 119 untuk meminta bantuan. Setibanya di rumah sakit, dokter mengatakan otaknya mengalami pendarahan, namun sudah terlambat. Pada tanggal 16 Januari, akhirnya nenek menghembuskan nafas terakhirnya. Rasa sedih, marah, kesal berkecamuk di hati anak nenek. Mereka menuntut PMI yang dianggap lalai merawat nenek hingga menyebabkan kematian. Mereka tidak puas karena keputusan jaksa yang hanya menuntut uang jaminan 10.000 dan melarang PMI keluar Taiwan. PMI tersebut hanya dikembalikan pada agensinya. Menurut mereka, hukuman tersebut terlalu ringan. Nah, sebelum kita bahas, kita akan buka dulu guys videonya. Ini rekaman CCTV. Nah, ini adalah rekamannya ya. Itu nenek terlihat jatuh di bawah, kemudian mbaknya dia berusaha menolong. Itu setelah dia jatuh ya. Jadi itu yang kelihatan itu adalah ranjangnya ama, dan yang di bawah CCTV itu ranjangnya mbaknya. Di tempat ranjangnya mbaknya memang tidak terlihat mbaknya terekam CCTV ya, karena juga nah itu ketika majikan amanya turun ya, dan itu ranjang mbaknya cuma kelihatan sedikit. Itu memang CCTV-nya diarahkan ke ama untuk menjaga atau mengetahui kondisi ama ya. Nah itu dia berusaha, ama berusaha mau turun karena dia panggil-panggil, mungkin Mbak BMI-nya ini kecapean ya, jadi dipanggil-panggil dia tidak bangun ya. Jadi mbaknya, nah itu lihat dia di situ terus jatuh ya, belum nggak bisa berdiri emang. Nah setelah itu Mbak BMI-nya bangun kaget dan langsung mencoba menarik tangannya untuk berdiri tapi nggak bisa. Ini nggak diketahui ya, ama ini bisa berdiri apa nggak? Kelihatannya sih nggak bisa ya. Nah itu dia coba memberdirikan, namun dia nggak berdiri, kemudian lantas dia ke kamar mandi dulu, baru dia menolong amanya itu ya. Nah kasus ini sedang bergulir di pengadilan. Kalau kita melihat dari jaminannya, uang 10.000 NT itu tidak besar, dan kalau jaminan tidak besar seperti itu kemungkinan juga masih ada kesempatan sih untuk si mbaknya itu nanti selamat. Itu masih ada kesempatan, kita nggak tahu nih kasusnya akan berjalan. Sebagai sesama PMI ya kita berdoa saja semoga mbaknya tidak terbukti teledor, karena memang banyak sekali sih dari ama Akong itu yang maafan ya. Tapi kita capeknya tuh luar biasa, pekerjanya kita tuh 24 jam, kadang kita kecapean tidur itu sudah nggak inget, sudah nggak bisa didengar lagi kan. Sering itu ama yang bangun tengah malam
siangnya rewel gak mau tidur gitu. Kalau kita memposisikan diri di tempatnya Mbak TKW juga pasti sangat capek ya. Ya kita berdoa saja semoga Mbak TKW-nya ada alasan tertentu atau ada hal tertentu yang bisa menyelamatkan dia, dan hal ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua ya.